Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kedua ini, insya Allah kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Nah, karena di pertemuan pertama matematika kemarin kita sudah membahas tentang apa itu pola bilangan dan sudah ada studi kasusnya juga. Terus ada macam-macam pola bilangan, juga ada rumus untuk menentukan suku setiap bilangan tersebut, setiap pola bilangan tersebut ya. Nah, jadi untuk pertemuan sekarang kita akan membahas tentang bilangan dan deret. Tidak terlihat ya. Nah, kita akan membahas bilangan dan deret. Nah, karena kemarin kita sudah mengetahui gimana caranya sebuah suku ke berapa, misalkan kita cari dengan menggunakan rumus tertentu. Nah, sekarang kita akan menambah satu lagi, yaitu tentang deret. Bu, kalau bilangan dan deret itu bedanya apa? Nah, kalau bilangan itu suku bilangan di suatu pola gitu, di suatu pola baris. Nah, kayak kemarin kan misalnya gimana caranya kita mencari suku kelima dari pola bilangan ganjil. Coba bagaimana? Ini kan ya, ini sudah ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau misalkan kita sudah cari ini hasilnya, tapi kan kita menggunakan rumus yang ini, UN sama dengan 2N min 1. 2N min 1. N nya berapa? 5 dikurangi 1. 5 kali 2 10, dikurangi 1 sama dengan 9. Betul ya, matching ya. Nah, sekarang kita akan cari tahu gimana caranya Nah, sekarang kita akan mencari tahu bagaimana sih cara menjumlahkan bilangan-bilangan yang ada di suku-suku baris setiap pola gitu. Nah, kan kemarin kita belajar ada pola bilangan ganjil, genap, segitiga Pascal, dan seterusnya. Nah, sekarang kita belajar lagi tentang deretnya. Deret ini adalah penjumlahan dari setiap suku di baris bilangan. Nah, misalkan di yang ganjil, ini kan kita sampai di suku kelima ya, diketahuinya ya, ini suku kelima. Nah, gimana caranya kita bisa menjumlahkan dari suku ke-1 sampai suku kelima ini? Ya tinggal dijumlahkan. Ya memang betul, tapi gimana caranya kalau misalkan kita ingin menjumlahkan sampai suku ke-100? Bagaimana? Panjang ya, harus ditentukan satu-satu dulu gitu, baru kita bisa ditambah-tambahkan gitu. Nah, di sini gunanya ada deret. Kita punya rumus gimana caranya untuk menentukan jumlah ya, jumlah ini ya, bukan suku lagi, bukan menentukan suku di suatu pola barisan, tapi menentukan jumlahnya gitu. Jadi kalau misalkan ada ditanyakan, coba hitung jumlah baris bilangan, jumlah bilangan yang ada di pola bilangan ganjil sampai suku ke 10 misalnya gitu. Nah, di sini kan kalau U10 berarti kita gunakan rumus ini ya, deretnya. U10 SN, N-nya diganti dengan 10. Nah, S ini kan deret ya, menunjukkan jumlah dari ke 10 suku tersebut gitu. Berarti N-nya berapa? 10, tinggal dikuadratkan. 10 pangkat 2 berapa? 100 ya. Nah, berarti jumlah dari 100 bilangan di pola bilangan ganjil ini adalah 100 gitu. Coba kalian buktikan saja dari 1, 3, 5, 7, 9 terus ditambah-tambahkan gitu ya, 11, 13 dan seterusnya sampai nemu U ke 100, lalu kalian jumlahkan, hasilnya akan segini. Ya. Sama juga kita sekarang ke pola bilangan genap ya. Kan kemarin pola bilangan genap kita sudah belajar gimana caranya menentukan suku di pola bilangan genap pakai rumus ini ya. Nah, sekarang kita pengen tahu gimana caranya menjumlahkan barisan tersebut, menjumlahkan bilangan-bilangan yang ada di
barisan tersebut. Berarti pakai rumus ini kalau misalkan untuk yang genap, Sn sama dengan n kuadrat ditambah n. Nah, kita juga misalkan ini kan baru suku keberapa? Kelima juga ya. Kita misalkan ya pakai lagi lah suku yang ke 100. Tolong misalkan dijumlahkan suku dari suku 1 sampai ke suku ke 100 dari pola bilangan genap. Berarti kita pakai apa? Nah, kita masukkan ya. N-nya tadi berapa? Misalkan suku ke 100. Salah euy. Nah, misalkan kita pakai N-nya ini sampai 10 aja deh. 10. Tolong jumlahkan baris bilangan dari suku ke 1 sampai suku ke 10. Kan berarti 2 tambah 4 dari pola bilangan genap ya. 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya sampai suku ke 10 ini ditambahkan. Hasilnya akan menjadi berapa coba? Di sini kan 10 ya. N-nya diganti dengan 10 dikuadratkan ditambah 10 lagi. 10 kali 10 100 ditambah 10 110. Nah, hasilnya segini. Nah, coba kalau misalkan kalian tidak percaya, hitung aja di sini. Berarti pola selanjutnya berapa? 12 tambah 14 tambah 16 tambah bla 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 terus dan seterusnya sampai U10. Hasilnya akan segini ya. Nah, ini baru pola bilangan ganjil dan genap. Kita lanjutkan untuk pola bilangan segitiga. Nah, untuk pola bilangan segitiga tidak usah dijelaskan lagi ya. Kalau untuk menentukan suku pakai rumus ini sama seperti yang kemarin. Nah, sekarang kita coba masukkan. Nah, kalian nanti cari ya. Kalau misalkan kita ingin menjumlahkan bilangan dari suku ke 1 sampai 10 di pola bilangan segitiga bagaimana? 1/6 dikali masukkan N-nya. N-nya berapa? 10. N-nya berapa tadi? 10 ditambah 1 berarti ya. Nah, di sini berapa? 10 ditambah 2. Nah, kita tambahkan terus. 1/6 dikali 10 dikali 10 tambah 1 berapa? 11 dikali 10 tambah 2 sama dengan ini 12. Nah, hasilnya berapa? Nah, ini berarti untuk pola bilangan segitiga. Sama juga sekarang untuk pola bilangan persegi. Nah, untuk pola bilangan persegi kan kemarin pakai rumus ini untuk menentukan U ke berapa ya? UN. Nah, sekarang juga sama. Sekarang kita menentukan misalnya dari penjumlahan dari suku 1 sampai suku 10 dari pola bilangan persegi. Pakai rumus ini. Tinggal dimasukkan N-nya 10. Jadi tidak perlu menghitung dulu suku-sukunya. Misalkan kita ingin menghitung jumlah ke 10 suku, kita hitung dulu U-nya U1 sampai U10. Tidak perlu begitu. Langsung saja dimasukkan ke rumus SN ini. Nah, sama juga untuk pola bilangan persegi panjang. Nah, pola bilangan persegi panjang kemarin kan UN-nya pakai ini. Nah, sedangkan sekarang untuk menentukan deretnya, penjumlahannya, jumlah keseluruhan dari barisnya. Nah, pakai rumus ini. N-nya tinggal dimasukkan. Kalian ingin menjumlahkan sampai suku ke berapa? Tinggal dimasukkan. Bisa ya, gampang ya. Nah, untuk pola bilangan yang ada bilangan dan deretnya masih. Untuk pembahasan bilangan dan deret dari kelima suku tadi, untuk pembahasan bilangan dan deret dari kelima pola tadi, bilangan dari segitiga, persegi dan sebagainya, itu semoga bisa dipahami. Kita sekarang masuk ke contoh ya.